ting tung ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu DPD Immanuel. Kami bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Kita lihat bersama-sama. Amsal 3 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, hebat-hebat ya adik-adik ya Kak ya. Semuanya hebat, belajar untuk menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menari, kita akan memuji Tuhan. Kita persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sering banget Kak. Makanya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kalau kita disuruh mama kita tidak ngambek, kita tidak suka marah. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Engkaulah segalanya, engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Kemuliaanmu, Engkaulah segalanya.
dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena kami mempunyai nama Yesus dalam kehidupan kami. Nama yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami mengutamakan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai. Apa kabar adik-adik? Wow, pasti luar biasa dong. Dan saat kalian memuji nama Tuhan, selalu semangat di dalam Tuhan. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik buka Alkitabnya di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik pintar semua. Walaupun kakak di sini gak dengar suara kalian, tetapi kakak percaya kalian membaca ayat Alkitab ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Ya, apa sih kak artinya rendah hati itu? Rendah hati itu adik-adik sederhana ya, sopan, dan tidak suka menonjolkan diri. Kemudian apa sih kak artinya lemah lembut itu? Artinya lemah lembut itu baik hati ya, tidak kasar. Nah kemudian kak, kalau sabar itu apa kak? Wow, sabar itu berarti panjang sabar, tidak suka marah-marah, telaten, tekun. Nah, adik-adik sudah mengerti? Sudah tentunya ya. Nah, ketiga hal ini adik-adik, yang manis, yang baik, yang cantik, dan yang ganteng ya, dikatakan firman Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah kak, apa kaitannya dengan saling membantu itu kak? Dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ada kaitannya adik-adik. Kalau kita punya kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, pasti kita itu juga bisa membantu orang lain. Karena kita punya sifat-sifat yang baik di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, kakak punya satu cerita buat adik-adik semua ya. Ini cerita tentang persahabatan antara kura-kura ya, kancil, dan kuda. Nah, adik-adik di dalam cerita ini tentu adik-adik tahu dong, kalau kura-kura itu jalannya itu pelan sekali ya, lambat sekali. Sementara kalau kancil itu pasti dia cerdik dan cepat sekali kalau dia berlari ya. Dan kuda pun demikian. Tetapi kan gak mungkin kalau disamai dengan kura-kura. Kenapa ya mereka bisa bersahabat ya? Begini ceritanya ya. Pada suatu hari ya, ketika mereka sedang bermain bersama, nah lalu mereka bercerita-cerita sambil bercanda-canda. Tetapi ternyata bercandanya itu sebenarnya memojokkan diri dari si kura-kura sebagai sahabat kuda dan kancil. Apa sih yang memojokkan itu kak? Apa sih yang membuat si kura-kura ini merasa seolah-olah kok diasingkan? Ceritanya begini, ketika mereka berlari, kura-kura ini ketinggalan jauh sekali ya dari kancil dan kuda. Kemudian teman-temannya tertawa-tertawa, hahaha katanya, dan berkata kepada kura-kura, aduh kura-kura, kamu itu lambat sekali
kepada kami berdua. Kami berlari sangat cepat. Aku lebih cepat berlari, kata kancil. Lalu si kuda tidak mau kalah. Si kuda katakan begini, tidak kancil, aku lebih cepat berlari dari kamu. Oh, ya kalau kita memang larinya cepat, tapi kasihan ya kura-kura, dia nggak bisa berlari dengan cepat. Padahal si kura-kura ini sahabatnya sendiri. Terus mereka menghina si kura-kura. Akhirnya si kura-kura berhenti dari berlarinya. Lalu dia pergi ke sebuah pohon ya, dan dia duduk di pohon itu ya sambil melihat kedua sahabatnya yang sedang berlomba berlari ya, dan mereka tertawa dengan senang hati sambil saling bersahut-sahutan berbicaranya. Wah, aku yang menang pasti, kata kuda. Lalu si kancil gak mau kalah. Si kancil juga dengan lebih semangat, lebih keras lagi dia berkata kepada si kuda, tidak kuda, aku lebih cepat berlarinya daripada kamu. Ya, terus mereka berlari di lapangan yang sangat luas. Tiba-tiba ketika si kuda berbicara, tidak, aku yang lebih, gubrak langsung. Wah, ternyata kuda jatuh adik-adik ya. Lalu kuda kesakitan. Tetapi si kancil ini ya, dia tertawa terbahak-bahak. Hore katanya. Aku menang, aku lebih cepat, aku lebih hebat dari kamu. Nah, si kancil ini menonjolkan diri karena dia lebih cepat berlari. Dan si kuda jatuh ditertawakan. Haha, kamu jatuh kuda. Ya, sementara kura-kura yang tadi meminggirkan diri ya, pergi ke sebuah pohon ya, dia duduk di situ melihat sahabatnya si kuda ini ya jatuh dalam keadaan yang sakit. Kemudian dia bangkit ya untuk menghampiri si kuda yang saat itu sedang kesakitan. Adik-adik, dia dengan berlahan karena memang jalannya kura-kura itu pelan ya adik-adik ya. Jadi dia samperin. Dan sementara si kancil ini girang-girang aja, hore katakannya, aku menang, kamu kalah. Dia sudah tidak melihat lagi keadaan dari si kuda yang saat itu sedang kesakitan karena jatuh, kakinya cedera. Lalu kemudian si kura-kura membantu si kuda. Lalu dia bilang, di mana yang sakit kuda? Katanya. Si kuda melihat kepada si kura-kura. Lalu di dalam hatinya timbul penyesalan. Mengapa adik-adik? Karena ternyata kuda salah menilai sahabatnya kura-kura. Meskipun kura-kura lambat dalam berlari, tetapi kura-kura itu sabar, baik hati, dan suka menolong temannya. Sementara si kancil ini sudah tahu temannya jatuh, temannya dalam keadaan yang sakit. Dia malah tertawa ya, menunjukkan bahwa dia menang dalam pertandingan itu. Lalu kemudian si kuda meminta maaf kepada si kura-kura. Dia katakan begini adik-adik ya, maafkan aku kura-kura karena aku sudah berbuat jahat kepadamu. Aku terlalu menonjolkan diriku. Aku terlalu sombong karena aku cepat berlari. Tetapi ternyata persahabatan yang sejati itu tidak diukur dari seberapa menang, seberapa cepat kita berlari. Lalu kemudian si kancil yang sedang lompat-lompat karena kegirangan, tiba-tiba dia berhenti melompat-lompat. Mengapa? Karena dia sadar dia sudah membuat sahabatnya sedih ya, sudah menghina sahabatnya kuda. Lalu kancil menghampiri kuda dan kura-kura meminta maaf kepada kuda dan kura-kura atas kesalahannya itu. Dan akhirnya mereka
kembali bersahabat satu dengan yang lainnya, menolong kuda agar kuda bisa berdiri kembali. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita menyimpulkan bahwa kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar itu diperlukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena itulah cermin dari anak-anak Tuhan, cermin sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kakak mengajak kalian semua agar kita punya cermin, ya, punya karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada amin? Yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya bagus sekali, menguatkan kita semua adik-adik ya. Kami juga sudah melihat. Iya, Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sama-sama ya, kita berikan persembahan. Setelah ini kita akan melihat poin-poin adik-adik ya. Silakan. Mungkin ada poinnya yang ketinggalan dengan teman-teman kita. Oleh sebab itu adik-adik harus kejar terus poinnya agar tidak terlalu jauh ketinggalan dengan teman-teman kita. Kak Meli, siapa-siapa saja yang akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini ya? Untuk kelas Sakius, Karel ya, Karel, kelas kelas Daud, Daud, Marsha, kelas Yehuda, kelas Yehuda ada 2 anak, Jesselyn sama Christian, Kak. Kenapa kok 4 ya Kak ya? Iya, Kak. Ini kan soalnya tinggal minggu-minggu terakhir nih. Oh iya. Anak-anak ngumpulin itu tugasnya. Terus nanti ya akhir Maret nanti bisa kita tuker hadiah, Kak. Oh ya, mau dikasih hadiahnya ya. Oh Iya. Dan ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 2. Kita akan hafalkan bersama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Setelah ini apa ya Kak tugas anak-anak untuk minggu ini? Untuk anak Sakius Sama dan Daud? Daud Tugasnya menyanyikan sama. lagu sama ya, jangan ngambek-ngambek aja. Terus Untuk kelas Yehuda Yehuda untuk minggu ini doa syafaat, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja, dan doa untuk sekolah minggu GPDI Immanuel. Itu saja. jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Di nomornya Kak Eva. Untuk adik-adik yang mau bergabung dengan sekolah minggu GPDI Immanuel boleh menghubungi nomornya Kak Kak Eva. Eva. Nanti akan dihubungi selanjutnya. Puji Tuhan, kita selesaikan ibadah kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya ibadah yang boleh kami lakukan ada janji berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.